wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usulim wa furuhim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furuhim wa jami talamitana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Meneruskan kemarin yaitu fardunya daripada puasa. Rukunnya, fardunya atau rukunnya puasa. Farduhu ay arkanus shaum. Kalau di dalam kitab Nihayatuz Zain ini ada dua. Kalau dalam kitab Fathul Qorib kemarin ada 4 ya. Niat, menjaga dari makan dan minum, menjaga dari jima, menjaga dari muntah-muntah. Nah, kalau di kitab ini itu cuma 2, yaitu pertama niat, yang kedua menjaga dari yang batal, titik. Nah itu kan lebih ringkas lagi. Nah itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi wasani dan adapun yang kedua itu al-imsaku, menjaga. Jadi yang menentukan sah dan tidaknya puasa itu yang pertama kemarin niat, yang keterangannya seperti itu, seperti itu, seperti itu. Dan sekarang yang kedua yaitu menjaga anjami'il muftirati, dari semua yang membatalkan, al-arba'ati yang 4, al-madhkurati yang diterangkan, fi qaulihi di dalam dawuhnya Kiai Musonef. Jadi rukunnya puasa yang kedua menjaga dari yang membatalkan puasa. Kalau di kitab Nihayatuz Zain ini yang membatalkan ada 4. Wa yuftiru, dan menjadi batal apa puasa, amidan dengan sengaja, amidun dengan sengaja, alimun mengetahui, muhtarun juga dalam keadaan tidak terpaksa. Fakhoroja maka berbeda bil amdi dengan sengaja, apa nisyanu lupa. Jadi yang membatalkan itu kalau kok yang sengaja, kalau lupa tidak batal. Falau akala, maka andaikan kok jika makan siapa orang yang puasa ausariba, atau minum siapa orang yang puasa, makannya minumnya tadi itu nasian dalam keadaan lupa, lisaumi kepada puasanya, layadurru maka tidak bahaya apa al-aklu atau akala atau sariba tadi. Jadi andaikan seorang itu makan dan minum padahal dia itu puasa, tetapi dia benar-benar lupa, tidak ingat kalau dia sedang puasa, maka yang seperti itu puasanya tidak batal. Nah, tapi Pak, kalau pura-pura lupa, lah itu beda. Makanya itu nanti hadis yang lain bahwasanya khusus ibadah puasa itu yang tahu orang itu sendiri sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang tahu. Umpama Mas Gedon makan 2 piring ya kan, sudah itu minumnya es campur 2 gelas, ditanya sama bininya, "Loh Mas, katanya puasa." "Wah iya Dek, lupa," kata. Nah itu padahal sudah 2 gelas 2 piring. Lah itu yang tahu kan hatinya dia, ya kan? Lupa nian apa lupa-lupaan, ya kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tiap hari pula kata Mas Fikri. Wah, pernah praktek itu biasanya. Positif ya. Guru Mas Fikri itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Lah iya kata bininya, "Lho wong katanya lupa kok tiap hari," gitu ya. Lah yang seperti itu maka itu tidak apa-apa. Makanya itu kita sering dengar bahwasanya as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku kata Allah dan saya yang akan
membalasnya. Nah, itu seperti itu. Lah ngapa kok hukumnya itu tidak batal andaikan orang itu kok memang lupa, benar-benar lupa dia makan ataupun minum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun barang siapa itu nasia dalam keadaan lupa, wa dan adapun orang tersebut itu shaimun dalam keadaan berpuasa, fa'akala maka lalu dia makan siapa man au saroba atau minum siapa man fal yutim maka menyempurnakanlah siapa orang tersebut saumahu kepada puasanya orang tersebut. Nah, itu begitu. Fa'in nama, kenapa kok begitu? Fa'in nama at'amahu, karena sesungguhnya memberi makan kepada orang tersebut, kepada man siapa Allah wasako, dan memberi minum siapa Allahu kepada orang tersebut. Jadi andai kan kok benar-benar lupa, andai kan kok benar-benar minum, minumnya benar-benar lupa, maka itu tidak membatalkan daripada puasa. Bahkan kalau yang nanti di bab-bab yang belakang, jangan kok cuman makan dan minum. Nah itu ya. Nah itu jima itu ya tidak membatalkan puasa andaikan dia tidak sengaja atau lupa. Mosok Pak begitu kok lupa. Lah itulah kita tuh manusia ya kan. Tidak percaya bahwa hukum seperti itu tuh ada. Lo gitu loh. Qolal mu'alif rahimahullah. Wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Kenapa fikih kok menjelaskan seperti itu? Karena didasari bahwasanya istilahnya itu aslul kholqoti, ya kan, asli kejadian dan sifat yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu seperti itu. Jadi kalau hukumnya itu sudah benar, cuman manusianya yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang dibuat oleh Allah dalam keadaan tempatnya salah dan lupa. Nah, itu begitu. Tapi benar-benar ibaratnya lupa beneran. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Enggak kok ngelupa, ya kan itu. Jadi andaikan terjadi seperti itu sesuai dengan hadis ini, maka puasanya tidak batal. Nah, itu. Ya entah kalau tiap hari kata Mas Fikri tadi kan, lain ceritanya, ya kan. Mosok lupa tiap hari dan dalam keadaan masalah yang sama, kan begitu. Lah mungkin kalau masalah lain mungkin beda. Lah ini tiap hari lupa kok sama. Ya 2 piring, ya 2 gelas. Enggak, periuk sahur oke. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Nah itu. Ya iya, aturan itu jatah ayam malah dihabisin. Wabil ilmi, dan juga mengetahui bitahrimi dengan keharamannya. Nah, siapa al-jahlu orang yang bodoh dengan hukum bahwa itu membatalkan puasa. Idakana jika ada siapa orang tersebut itu jahilan dalam keadaan bodoh, ma'duron maka menjadi alasan, fala yuftiru maka tidak batal puasa. Lagi-lagi orang bodoh itu enak nian. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Lah yo masalahnya dia sudah terkena hukum yang di depan. Kan hukum yang sebelum ibaratnya sah dan tidak sah, kan ada hukumnya itu. Bahwasanya al ibadatu bila ilmin mardudatun latubalu, ibadah yang tanpa ilmu itu mardudatun, ditolak, latubalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kena pasal itu dulu. Maka sudah tidak dibahas lagi di masalah fikihnya. Pak enak, wah enak ya Pak enak. Ya cuman sudah kena apa namanya ya? Sanksi. Bukan sanksi. Itu loh. Bukan vonis, maksudnya apa mau kok kita nyodorkan proposal apa itu kena apa dulu tuh loh. Kena dis duluan. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi sudah tidak ada hukum lagi di belakangnya gitu loh maksudnya. Makanya kalian jangan iri sama orang yang bodoh loh gitu loh. Terus kena tilang. Nah, sudah kena apa namanya ya? Tilang biasanya. Barku kan aman terus tiap orang. Apa seleksi ya kan?
Ya, jadi diseleksi yang awal ibaratnya, ya kan, diseleksi yang awal itu sudah dia itu tidak sudah tidak masuk. Kan ya tidak mungkin masih diseleksi lagi di belakangnya gitu loh, paham enggak itu maksudnya? Nah itu. Jadi pokoknya sudah tidak dibahas lagi. Pokoknya ibaratnya kalau orang bodoh itu dia tidak tahu bahwa itu hukumnya haram ini itu tidak masalah karena dia ibadahnya tanpa ilmu. Jadi sudah kena apa tadi namanya? Seleksi yang pertama duluan gitu loh. Qolal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Makanya ya sudah tidak bisa dihukumi. Jangan kok bolak-balik so sebut, wah kata Pak Muin orang bodoh tuh enak. Orang bodoh tuh enak, ndak batal. Ya kan itu. Apa-apa kemarin ndak batal kan begitu. Kita ikut serta ujian. Itu. Jadi sebelum ujian itu dia sudah kena seleksi, sudah tidak masuk ujian. Nah, jadi kan sudah yang ngurus masalah nilai dia kan tidak ngurus lagi, wong sudah didis kemarin. Kan begitu maksudnya itu. Makanya kalau yang bodoh itu tidak masuk hitungan. Makanya nanti tidak batal karena dia tidak tahu bahwa itu haram dan seterusnya. Walal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fil ulumi darin amin ya rabbal alamin. Sudah paham itu ya? Kira-kira sudah paham itu ngapa kok asal hukum itu kalau ndak tahu ndak apa-apa kan begitu biasanya. Kita dengar, wah enak jadi bodoh wae lho lah begitu. Lah itu maksudnya itu dia diseleksi yang pertama di ibadah yang tanpa ilmu itu dia sudah didis. Jadi sudah tidak masuk lagi di hukum belakangnya, maka sudah tidak dibahas lagi. Nah gitu loh. Maka sudah tidak diurus lagi sah tidak sahnya, tidak diurus lagi batal tidak batalnya karena sudah kena seleksi yang pertama tadi. Walal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa bil ikhtiyari dan di dalam masalah ikhtiar. Apa al-ikrahu yaitu dipaksa. Jadi andaikan orang kok puasa, dipaksa suruh makan, falau akroha, falau ukriha, maka jika kok dipaksa siapa orang yang puasa, kata akala sehingga dia sampai termakan, au suriba atau terminum, la ya betulu maka tidak batal apa saumuhu puasanya orang tersebut. Andaikan orang ibaratnya ditangkap penjahat, kita sudah tahu puasa. Mau ndak mau malah supaya batal puasa kita dijejel-jejeli umpama. Nah, seperti itu ya. Lah maka yang seperti itu tidak batal. Itu qolal mu'allif rahimahullah. Wa nafa'ani bil ulumi amin ya rabbal alamin. Jadi yang tidak rukun puasa yang seterusnya menjaga dari makan dan minum atau mengerjakan sesuatu yang menjaga dari yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu tadi bijimain dengan jima, ai idkhali khasafatin artinya memasukkan helm. Itu artinya khasafah ya ora roh, kok helm nanti dicari Pak Lupi ya. Kalau sampai di rumah mana lah kata Pak Men khasafah tadi artinya helm katanya. Nah itu dicari sendiri nanti. Alah yang kulitnya Pak Luki buang itu nah. Ya, itu. Nah, itu namanya khasafah. Bahasa kerennya tuh khasafah. Jadi Pak Lupi bisa bodohin bininya nanti. Dek, nak nengok khasafah dak? Oke. Apa khasafah, Mas? Nak pengen nengok dak? Lah umpama. Lah ya seperti itu bahasa yang terkenal kan ibaratnya. Setelah dikasih tahu, walah, wah macam betul lah itu baru. Padahal bahasa Arabnya khasafah ya itu helm itu. Au qadroha atau kira-kiranya khasafah. Jadi makanya kemarin termasuk salah satu hukum orang itu sudah dihukumi junub apabila helmnya sudah masuk. Nah kalau itunya ndak ada Pak atau kepotong. Jadi pas Pak Lupi nyunat itu entah macam mana ngalamun kepotong Pak. Lah umpama kan. Lah hukumnya ya au qadroha atau kira-kiranya khasafah kira-kira seberapa panjangnya. Lah itu. Min maktu iha dari yang tempat dipotongnya khasafah.
farjan di dalam farji, kubulan baik di bagian depan auduburon atau bagian belakang. Lah yang membatalkan tadi memasukkan kira-kiranya khasafah tadi min adamiin dari bendonyo atau alat kelaminnya manusia, au ghairihi atau selain alat kelaminnya manusia. Jadi ndak kok, oh Pak, tapi wong kambing kok ndak apa-apa, ndak boleh, tetap ndak boleh, justru dosanya lebih besar. Selain dosa zina itu dosa namanya dolim. Apa dosa apa? Dolim. Wong sudah dibuatin sama Allah yang putih-putih, mulus-mulus, ya kan? Sudah divariasi, ada mungkin tah gambarnya apa di situ atau entah ada apa kok masih yang aneh-aneh. Nah itu namanya dolim. Lah memasukkannya tadi ingzalun, baik itu keluar mani aula atau tidak keluar mani. Awami dan baik itu sengaja, muhtaron yang dia itu tidak dipaksa, aliman dan mengetahui bitahrimi dengan keharamannya. Jadi kalau menjima itu sengaja ndak sengaja itu nanti puasanya batal, tetapi tidak dihukum. Nah cuman begitu. Fala yafturu, maka hukumnya tidak batal bilwati dengan wati nasian dalam keadaan lupa li saumi bagi orang yang puasa. Wa ing takarrara, walaupun bolak-balik. Ada orang pikun umpama. Wah, enak nian Pak orang pikun. Lah hukumnya begitu. Ya cuman masa kita pengen jadi orang pikun. Dia lupa kalau puasa siang-siang hari. Lah rupanya begitu. Nah, sudah selesai dikasih tahu bininya, "Pak, tadi kita kan puasa. Masa tadi begituan?" Wah, iya ya. Lah umpama tapi pikun loh ya. Nanti dimaknai ndak karu-karuan. Pikun, ya kan? Jadi lupa kalau itu dia sedang puasa. Lah kok begitu, maka lah kok nanti diulangi lagi, ya lupa lagi, maka itu tidak batal puasanya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Beda yang terpaksa tadi, yang dipaksa ya. Kalau yang dipaksa tadi, maka itu baru dia terpaksa ndak terpaksa tetap membatalkan puasanya. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Masa ada hukum begitu ada ya. Wala bil ikrahi, dan juga tidak dihukumi dengan terpaksa malam yakun, selagi tidak ada siapa orang tersebut itu zinan berupa hukum zina li'annahu, karena sesungguhnya keadaan itulah yubihu, tidak diperbolehkan illa bil ikrahi dengan pemaksaan. Fayafturu, maka hukumnya tetap batal bihi sebab apa itu namanya? Terpaksa tadi, dipaksa tadi maksudnya. Ya itu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Jadi asal kira-kiranya khasafah kok masuk di dalam entah bagian depan ataupun dubur ya, bagian burit itu. Lah khasafahnya kok sudah masuk, entah manusia atau bukan manusia yang dikerjain seperti itu, tetap hukumnya apa itu namanya? Puasanya batal kalau sengaja. Lah andai kan kok tidak sengaja atau lupa, maksudnya lupa itu bukan tidak sengaja loh ya. Andai kan kok lupa, maka itu tidak batal. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Dan bahkan andai kan yang digituin itu kok bukan manusia, hewan seumpama, maka itu wajib sesegera mungkin hewannya itu disembelih, dan hewan itu haram dimakan dagingnya. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Makanya dolimnya double, dosanya double. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Wa tamada, dan membuat iktimat atau pegangan atau pedoman siapa al-alamatu, orang yang sangat alimnya, al-azizu, orang yang sangat mulia, al-itlaku, di dalam kemutlakannya. Wa qala, dan berkata siapa al-alim al-aziz, la yafturu, tidak batal apa puasa khaisu akroha, sekiranya dipaksa siapa orang tersebut ala zina, atas melaksanakan zina. Li subhatin, karena tidak jelasnya li subhatil ikrohi,
karena tidak jelasnya keterpaksaan tersebut. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Lah andekan ada seseorang, kalau tadi kan hukumnya kan batal walaupun dipaksa, tapi dia kan tidak lupa, tapi dipaksa. Hukum yang pertama hukumnya batal. Kalau menurut Al-Alamah Al-Aziz itu tidak batal karena itu termasuk subhat, tidak jelas antara dia itu hukumnya zina atau tidak zina. Mau dihukumi zina wong dia tidak mau, dipaksa, ditali lah umpama, disuntik umpama kan. Nah, terus digituin sama orang, entah laki-laki entah perempuan ibaratnya. Nah, dihukumi tidak zina wong nyatanya bukan istrinya. Nah, digituin. Walal mu'alif rahimahullah, tapi sekarang yo jarang yang seperti itu. Kan wong sekarang itu wong ndak dipaksa enak wae. Walal mu'alif rahimahullah lagi. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana. Fi ulum fitarni amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Wal hurmatu, dan adapun keharamannya min khaisu nafsi, min khaisu nafsin, dari sekiranya dirinya sendiri apa alwat'u wati. Wa kada, dan demikian lawati'a, jika kok ya seperti itu tadi, jahilan dalam keadaan tidak tahu di anal wat'a, gambarnya sesungguhnya wat'i atau bersetubuh tadi itu mubtilun, membatalkan lisomi pada puasa. Nah, contoh umpama macam saya kemarin kan, ibaratnya ada yang baru masuk Islam dari orang kubu lah umpama kan. Lah itu umpama dia tanya, Pak boleh puasa? Boleh. Andai kan kok dia tiba-tiba puasa, ya kan? Kita ajari hukumnya belum apa belum, dan dia bertanya ya belum. Jadi ketika dia masuk Islam itu umpama kok pas nak masuk Ramadan atau pas bulan Ramadan, lah ternyata karena dia tidak tahu hukumnya begitu, itu batal puasa dan hukumnya haram, kok dia berbuat seperti itu. Wakana, dan ada siapa orang tersebut itu makduron, ibarat udur kama, seperti keterangan makro yang sudah lewat, maka tidak apa-apa atau tidak batal. Ya masa kita iri sama orang kubu? Orang kubu itu boleh, kita ndak, bukan begitu. Tapi karena dia masih qoribun min ahdil Islam, dia baru masuk atau dekat di dalam zamannya keislamannya, maka yang seperti itu masih dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La walau atau khola, dan andaikan memasukkan siapa asasun seseorang dakarahu kepada alat kelaminnya fi duburi nafsihi, di apa itu namanya duburnya sendiri, fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut itu yuftiru, membatalkan apa dukhul, wa yukhiddu, dan hukumnya wajib dikhat, wa yufsidu, dan rusak apa hujatuhu, hajinya, wa yajibu, dan wajib alai kepada orang tersebut apa al-ghuslu, mandi junub, wal kafaratu, dan juga membayar kafarat fi shaumi, di dalam puasa. Sama seperti keterangan hukum nakola yang sudah memindah hukum tersebut Balqaini, dari Imam Al-Balqaini. Jadi andaikan ada seseorang, lah mainan itunya, alat kelaminnya, lah terus dimasukkan ke duburnya sendiri yang untuk buang hajat besar itu belakang, ya kan? Nah, dimasukin sendiri, maka yang seperti itu tetap puasanya batal. Selain daripada itu dia harus dihukum, ya kan itu. Dan andaikan kok dalam keadaan hajinya rusak, dan dia wajib mandi wajib atau mandi junub, dan selain daripada wajib membayar kifarat di dalam puasanya. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya yang harus dijaga, selain makan dan minum tadi sudah tidak usah dibayangkan Pak Janis ya. Kok bisa macam-macam, sudah tidak usah dibayangkan. Pokoknya kalau kok begitu, itu hukumnya begitu gitu wae. Tidak usah nanti Pak Janis bayangin, tidak bisa tidur malah. Qala alim rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin ya. Nah itu begitu. Barang tuh aduh.
Pokoknya hukumnya begitu ya, ndak usah dibayangin kolal mu'alif rahim. Terus berapa meter gitu, nanti dadak nyari meteran pula. Kolal mu'alif rahimahullah. Wa nafa'ani bilum fitradin amin. Gara-gara hukum ini ya kan, kaget balik Pak Janis ngambil meteran diukur. Kalau ada berapa senti dan sebelah. Wah, Meteran itu boleh ikut karo. loh, lah ini punya aku cuma segini, sekian senti. Berarti kalau sampai segini, berapa senti? Begitu pula nanti maksudnya tuh, ndak usah ya. Ndak usah dibayangin, pokoknya hukumnya begitu. Yang seterusnya yang harus kita jaga, yang termasuk rukun puasa atau yang membatalkan puasa yang harus kita jaga, jangan sampai dikerjain, yaitu wal istimna'u. Dan bersenang-senang. Maksudnya istimna atau bersenang-senang itu apa sih? Kalau tadi kan jima, jelas ya kan? Aitolabu khurujil mani, mengharapkan keluarnya mani. Apapun caranya, ya, Pak Lupi ya. Kalau apapun caranya. Nah, itu. Kalau sekarang tuh malah cerita orang-orang tuh malah ada pula yang robot lah, ada pula yang entah macam mana kata. Aneh-aneh wah. Iya Pak, sekarang begitu. Wah, enak aku tadi tidak ketemu kamu, tidak jadi saksi kata saya. Dengar macam itu. Jadi yang disebut istimna itu apa sih? Mengharap macam mana dia bisa keluar maninya apapun caranya. Ya. Nah, maka yang seperti itu harus dijaga karena itu termasuk membatalkan puasa. Wa adapun istimna itu mubtilun, membatalkan lisaumi kepada puasa mutlakon dengan mutlak, tidak ada alasan maksudnya mutlak itu. Sawaun kanab, sama juga ada siapa apa istimna mengharapkan keluar mani tadi biadihi dengan tangannya sendiri, au biadi khali latihi atau dengan tangannya kehalalannya istrinya maksudnya, au gori hima atau selain daripada tangannya sendiri atau tangan istrinya, entah dengan tembok atau apa kan. Qur'an mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bilum fidarnya amin ya rabbal alamin. Bihalailin dengan yang dihalalinya, aula atau yang tidak halal, bungkut pakai sabun bopo ibaratnya, kata budak-budak. Bisa buatin baik dengan sahabat, aula atau tidak dengan sahabat. Pokok intinya kok keluar mani yo, istilah apapun ceritanya, apapun alasannya, itu puasanya batal. Ama